Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai thalibul ilm, dikatakan bahwasanya seorang thalibul ilm, pencari ilmu, itu pasti menemui banyak masakoh, pasti menemui banyak kesulitan ketika mencari ilmu. Bahkan dikatakan seorang thalibul ilm ini lebih mulia daripada seorang mujahid. Seorang pencari ilmu itu dikatakan lebih mulia daripada orang yang berjihad fisabilillah dengan cara mengangkat senjata. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan kaidah al-ajr bi qadri ta'ab, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang ditemui. Semakin besar kesulitannya, maka akan semakin besar ganjarannya. Kenapa para ulama mengatakan bahwasanya thalibul ilm itu lebih mulia daripada seorang mujahid? Karena masakoh yang diterima oleh pencari ilmu ini lebih berat daripada seorang mujahid. Berat dari segi mananya? Kalau dari segi resiko mungkin benar lebih berat jihad, tapi bukan dari situ penilaiannya. Masakoh di sini yang dimaksud adalah lama waktu masakohnya, lama waktu masakohnya atau kesulitannya. Kalau hanya sekedar perang, ya mungkin berapa minggu, berapa bulan selesai. Tapi kalau thalibul ilm, ini masakohnya bertahun-tahun. Masakohnya bertahun-tahun. Tidak ada yang namanya orang menjadi alim dalam waktu semalam, nggak ada. Kecuali biidnillah. Namun itu sangat-sangat jarang sekali ditemukan di zaman sekarang ini. Jadi kalau ada orang itu ingin menjadi alim, ingin menjadi orang yang faham agama, maka harus melalui masakoh yang lama, bertahun-tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dawuh, ketika engkau menghabiskan seluruh umur hidup kamu untuk mencari ilmu, maka yang kau dapatkan hanyalah 1/10 dari semua ilmu yang ada di dunia. Jadi kalau kita angan-angan, manusia itu rata-rata hidup sampai umur 62-63 tahun. Itu rata-rata umat Nabi Muhammad umur 62-63. Lah kalau 62-63 ini dihabiskan untuk mencari ilmu, tidak makan, tidak tidur, tidak istirahat, bangun terus selama 62 atau 63 tahun mencari ilmu, maka yang dia dapatkan hanyalah 1/10 dari ilmu yang ada di dunia ini. Dalam artian ilmu itu sangat-sangat luas sekali. Sangat-sangat luas sekali. 63 tahun mencari ilmu, yang didapatkan hanyalah 1/10 dari semua ilmu. Jadi ini sebagai motivasi untuk kalian, jangan merasa cepat berpuas diri setelah dari sini lulus dari Pondok Al-Marusyah kemudian selesai, jangan. Tapi terus dan teruskan untuk mencari ilmu. Ini sesuai dengan thariqah kita, thariqah Lirboyo, yakni ta'lim wa ta'allum.
Mencari ilmu bukan hanya sekedar di dalam kelas, bukan. Ketika kalian di tengah-tengah masyarakat, mengajar di tengah-tengah masyarakat, entah itu di langgar, di musola, atau dimanapun, itu sebenarnya kalian sedang belajar, atau tikror, atau opo, mutolaah, baleni opo simbien tahu di ngaji neng pondok, simbien tahu di ngaji neng sekolah. Jadi di samping kalian ini menyebarkan ilmu, juga kalian belajar lagi. Jadi thoriqoh dari Lirboyo adalah thoriqoh taklim wa ta'alum. Dan ini yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan. Namun ada sebuah makalah mengatakan yanalul insan bil khidmati ma la yanaluhu bit ta'allum. Yanalul insan bil khidmati ma la yanaluhu bit ta'allum. Seorang manusia ini akan mendapatkan suatu perkara yang dia dapatkan dengan cara dia berkhidmah yang tidak dia dapatkan ketika dia belajar. Jadi ketika kalian mengimbangi ta'alum kalian dengan berkhidmah kepada guru-guru kalian, maka akan ada satu perkara yang akan didapatkan yang tidak kalian temukan ketika belajar. Apa itu? Yaitu barokah. Dan zaman sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang yang tidak percaya dengan yang namanya barokah. Zaman sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang yang tidak mementingkan yang namanya barokah. Namun alhamdulillah kalau di pondok pesantren ini masih kental dengan yang namanya istilah tabarukan atau ngalap barokah. Ketika ada guru kalian minum, lalu kalian akan berebutan untuk tabarukan kepada bekas air minumnya guru kalian. Ketika ada guru kalian makan, maka kalian akan berebutan untuk mengambil bekas makan guru kalian untuk niat tabarukan. Ketika ada guru kalian baru datang nyampe ke kelas, sendal dilepas, rebutan untuk menata sendalnya dengan niat tabarukan. Atau mungkin ketika ada sendalnya guru lalu sampean bawa pulang dengan niat tabarukan, meskipun dengan cara yang salah. Atau mungkin nanti ketika di pondok, di dalam mungkin ada di jemuran baju-baju siapa gitu, mungkin bajunya Neng Arifah atau Neng Nikita mungkin sedang dijemur, saman ambil dengan niat tabarukan. Jadi tabarukan itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Dikatakan metode tabarukan ada 4. Yang pertama tabarukan bizaman, yang kedua tabarukan bil makan, yang ketiga tabarukan bidzat, dan yang keempat tabarukan bil adat. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya tabarukan atau ngalap barokah. Apa itu barokah? Barokah kalau ditakrifkan itu ziyadatul khair fil umri, bertambahnya kebaikan dalam umur kita atau dalam hidup kita. Itulah barokah, ziyadatul khair fil umri.
Dan tabarukan ini apakah merupakan hal yang legal atau hal yang diperbolehkan? Kalau kalian pernah membaca sejarah Nabi, pasti akan kalian temukan di buku-buku sejarah Nabi bagaimana ketika Nabi ini selesai berwudu, para sahabat akan berebutan untuk menampung bekas air wudunya Kanjeng Nabi. Atau ketika Nabi berkeringat, keluar keringat, para sahabat akan berebutan untuk menampung air keringatnya Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan pula, nyun sewu, ketika Nabi ini qadilah hajat, maka oleh bumi akan langsung ditelan hajatnya. Jadi ketika Nabi ini qadilah hajat, tidak ada atharnya, tidak ada bekasnya. Kenapa? Ditelan oleh bumi. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Ya ashabi, ma fa'altum, apa yang kau lakukan? Kenapa kok engkau mengambil bekas air wuduku? Untuk apa engkau mengambilnya?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengambil bekas air wudu jenengan dengan tujuan untuk tabarukan atau meminta keberkahan dari air bekas wudu jenengan." Jadi para sahabat menjawab, niat para sahabat mengambil bekas air wudu Kanjeng Nabi adalah untuk bertabarukan atau meminta berkah dari Kanjeng Nabi. Lalu apa jawabannya Kanjeng Nabi? Tidak melarang, bahkan memuji dengan jawaban ahsantum ya ashabi, ahsantum. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, apa yang kau lakukan merupakan hal yang bagus, wahai sahabat-sahabatku. Jadi Nabi tidak melarang, bahkan memuji apa yang dilakukan oleh para sahabat. Lah dari sinilah para ulama memperbolehkan tabarukan kepada orang-orang soleh, tabarukan kepada orang-orang alim, diperbolehkan oleh para ulama. Kembali ke tadi 4 metode tabarukan. Yang pertama, tabarukan bidzat atau tabarukan bil makan. Tabarukan bil makan, kita ngalap barokah dengan sebuah tempat. Contoh semisal ketika kita sholat di masjid Ngampel, dengan kita sholat di Masjid Nabawi, ini ada perbedaan tingkat kemuliaannya. Bahwasanya orang ini ketika sholat di Masjid Nabawi, maka ganjarannya dikali lipatkan menjadi berapa? 1000. Menjadi 1000 kali dari Masjid Ngampel. Kalau kurang ditambah lagi, sholat di Masjidil Haram 100 kali dari Masjid Nabawi. Jadi sebuah tempat ini berperan dalam tingkat kemuliaan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Itu yang pertama, tabarukan bil makan. Atau mungkin jenengan tabarukan bil makan ketika belajar di tempat-tempat yang dulunya pernah dipakai oleh orang-orang alim untuk belajar istiqomah, lalu kalian dengan niat tabarukan dengan tempat itu,
juga diperbolehkan. Atau mungkin kalian belajar di tempat-tempat yang terdapat orang solehnya, di makam orang soleh, di makam para anbiya, dengan niat tabarukan bil makan juga diperbolehkan. Itu yang pertama, tabarukan bil makan. Yang kedua, tabarukan biz zaman, ngalap berkah dengan sebuah zaman, dengan waktu. Contoh semisal ketika kita ini ibadah atau sholat di selain hari Jumat dibandingkan dengan kita sholat di hari Jumat, ini nilai ibadahnya lebih mulia sholat di hari Jumat. Atau mungkin ibadah yang lainnya ketika dilakukan di selain malam Jumat dengan ibadah yang dilakukan ketika malam Jumat itu lebih mulia ketika malam Jumat. Ibadah khusus niki sing jumlah orang paham. Jadi ketika ibadah dilakukan di malam Jumat ini lebih mulia daripada ibadah itu dilakukan di selain hari malam Jumat. Apa ibadah itu? Rahasia. Jadi tabarukan bil zaman itu juga diperbolehkan seperti bulan sekarang. Bulan ini bulan apa? Masih Rejab apa Sa'ban? Sa'ban sekarang ya. Bulan Sa'ban itu bulan dimuliakan oleh Allah. Kita ibadah dengan niat tabarukan dengan bulan Sa'ban, fa insyaallah kita akan diberikan keberkahan lantaran bulan Sa'ban. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua, tabarukan bil zaman. Yang ketiga, tabarukan bil adat. Atau sebelumnya tabarukan bidzat. Tabarukan bidzat. Kita ngalap berkah dengan zatiyah atau dengan sosok. Contoh semisal yang tadi dilakukan oleh para sahabat, mengambil bekas air wudhu, mengambil keringatnya Kanjeng Nabi, atau kita ketika ketemu dengan orang alim, ketemu dengan orang soleh, kita cium tangan beliau dengan niat tabarukan dengan beliau, ini namanya tabarukan bidzat, dengan zatiyah. Yang terakhir, tabarukan bila adat. Kita meminta berkah dengan sebuah adat, sebuah kebiasaan. Contoh semisal kalian punya guru dan guru kalian ini punya satu kebiasaan istiqomah membaca sholawat sehari 1000 kali. Dan kalian sebagai muridnya tabarukan kepada beliau dengan melestarikan kegiatan tersebut, melestarikan amaliyah beliau tersebut. Sholawat 1000 kali dalam sehari. Ini seperti yang diamaliyahkan oleh Mbah Maros Ali, istiqomah setiap hari 1000 kali sholawat. Khusus ketika malam Jumat dibaca 10.000 kali. Nah, kalian sebagai muridnya, sebagai santrinya, ingin ngalap berkah dengan kebiasaan beliau, akan lakukan, maka fa insyaallah mendapatkan keberkahan dari amaliyah beliau dan juga dari Mbah Maros Ali. Amin Allahumma amin. Jadi ada 4 metode yang bisa kita lakukan. Entah itu tabarukan bil makan, tabarukan bil zaman, tabarukan bil dzat, dan tabarukan bil adat. Monggo kalian ingin melakukan yang mana, monggo. Entah itu bil makan, bil zaman, bil adat, ataupun bil dzat. Monggo terserah. Para santri yang saya muliakan, ketika kalian
sudah menyelesaikan jenjang pendidikan di sini, ketika kalian sudah pulang ke masyarakat, pesan saya jangan sekali-kali keluar dari barisan, keluar dari jamaah, keluar dari golongan yang sefaham dengan kita. Selama kalian masih kumpul dengan teman-teman kalian yang satu alma mater, niki fa insyaallah akan selamat di dunia wal akhirah. Selama kalian masih mau kumpul dengan sesama alumni Lirboyo, alumni Al-Marusiyah, niki fa insyaallah akan selamat di dunia wal akhirah. Ada sebuah makalah mengatakan wa'lam annal Islam la yatimmu illa bil jamaah wal jamaah la tastaqimu illa bi wahdatil ummah. Sesungguhnya Islam itu tidaklah sempurna kecuali dengan berjamaah. Dengan berjamaah atau membuat perkumpulan dalam tujuan kebaikan, itu berjamaah. Ketika kaum muslim tidak mau berjamaah, tidak mau satu komando, maka keislamannya ini kurang sempurna. Dan perlu diingat satu hal yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau ini masuk ke Madinah, yaitu yang pertama kali Nabi lakukan adalah membangun masjid. Masjid nopo namanya? Pertama kali dibangun Masjid Hudaybiyah. Masjid apa? Apa jenenge? Kuba. Masjid Kuba. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok jenengan yang pertama kali dibangun atau dilakukan ketika masuk Madinah, ketika hijrah adalah membangun masjid? Karena disinilah kita akan berjamaah dan disinilah kita akan menyebarkan agama Islam. Jadi begitu pentingnya jamaah, sampai-sampai Nabi ini yang pertama kali dilakukan adalah membuat masjid ketika masuk ke kota Madinah. Jadi ketika kalian ini masih mau berjamaah, kumpul dengan yang satu alma mater, niki fa insyaallah akan selamat di dunia wal akhirah. Lalu ditambah lagi makalahnya, wal jamaah la tastaqimu illa bi wahdatil ummah. Dan jamaah tidak akan bisa berdiri tegak kecuali dengan persatuan umat. Jadi percuma kalau jamaah namun tidak satu umat, atau jamaah tapi berbeda-beda jamaahnya. Di sini ada jamaah, di sini ada jamaah. Pokoknya banyak jamaahnya banyak. Tidak satu umat. Nah, ini juga percuma. Ini juga percuma. Jadi kalau mau Islam sempurna harus mau berjamaah. Dan jamaah tidak bisa tegak berdiri tanpa adanya persatuan umat. Contoh kalian, ketika kalian di masyarakat menemui satu masalah, menemui satu problem di masyarakat, namun kalian tidak mau bermusyawarah dengan teman-teman kalian, tidak mau bermusyawarah dengan orang-orang yang mungkin lebih paham daripada kalian. Ketika ada satu masalah, lalu kalian bertindak sendiri, tidak mau musyawarah, ini kan percuma. Ini percuma. Jadi harus tetap satu jalur, satu rel, jangan sampai keluar dari rel. Berjamaah namun harus tetap satu rel. Kalau situ jamaah, situ jamaah, akhirnya karena berjamaah berbeda-beda akan timbul yang namanya ego masing-masing,
akan timbul yang namanya apa jenenge iku? Saingan. Yang situ nggak mau kalah dengan yang sini juga nggak mau kalah dengan yang lain-lainnya, akhirnya akan saling bentrok satu sama lainnya. Yang satu lebih merasa paling benar, yang satu juga lebih merasa paling benar. Nah inilah sebab kenapa terpecahnya umat Islam, yaitu ketika ada jamaah satu lalu ada jamaah yang lainnya dan mereka saling bertikai, merasa paling benar, akhirnya terpecah belahlah umat Islam. Dan di zaman sekarang ini juga sudah mulai tampak bagaimana ada jamaah A, jamaah B, jamaah C, mereka saling merasa paling benar, akhirnya saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Hanya karena perbedaan pendapat, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Padahal kalau kita cermati, yang namanya perbedaan itu adalah hal yang wajar terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kita ini belajar kitab kuning, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Mahali, dan seterusnya, pasti akan kita temukan yang namanya ikhtilaf bainal ulama. Kaul A demikian, kaul B demikian, kaul C demikian. Imam A berkata demikian, Imam B berkata demikian. Seperti contoh Imam Syafi'i dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i? Imam Malik. Suatu ketika Imam Malik niki mengajar di majelisnya, lalu beliau dawuh tentang rizki. Imam Malik berpendapat bahwa rizki itu adalah suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk tiap-tiap makhluknya, sehingga kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya tidak perlu berusaha payah untuk meraihnya. Karena apa? Sudah ditetapkan oleh Allah, dijamin oleh Allah. Jadi kalau perkara sudah ditetapkan oleh Allah, dijamin oleh Allah, maka pasti akan dapat sendiri. Ini pendapat Imam Malik. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, dibagi-bagi oleh Allah, tidak perlu diikhtiari, pasti akan datang sendiri. Ini Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i sebagai muridnya tidak sependapat dengan beliau, dengan gurunya. Ya Syekh, saya nggak setuju dengan jenengan. Ya memang benar, rezeki itu sudah ditulis oleh Allah, dijamin oleh Allah untuk tiap-tiap makhluknya. Fulan mendapatkan rezeki sekian, Fulan B rezekinya sekian, Fulan C rezekinya sekian. Ya memang benar seperti itu, sudah ditata oleh Allah. Namun untuk meraihnya tetap dibutuhkan usaha, dibutuhkan ikhtiar untuk meraih rezeki tersebut. Jadi kalau Imam Malik berpendapat tidak perlu ikhtiar, sudah pasti akan mendapatkan bagian sendiri. Lah jenenge yo intuk yo bakal intuk. Lah jenenge jodoh yo bakal jodoh. Ini kalau Imam Malik. Lah kalau Imam Syafi'i berbeda, ya tidak. Tetap harus ikhtiar, tetap harus berusaha untuk mendapatkannya. Niki Imam Syafi'i. Beda pendapat dengan Imam Malik, gurunya. Suatu ketika Imam Syafi'i pergi ke pasar, jalan-jalan ke pasar. Ketika di tengah perjalanan, beliau melewati sebuah kebun anggur yang sedang panen. Di situ ada pemilik kebun
sedang memanen buah anggur. Lalu Imam Syafi'i membantu orang tersebut untuk memanen buah anggur. Dibantu untuk memanen. Sampai menjelang sore baru selesai memanen. Akhirnya ketika Imam Syafi'i ini mau pamit balik ke pondok, balik ke ribatnya, oleh pemilik kebun diberikan upah. Ya fulan, ini upah untuk kamu, satu ikat buah anggur untuk kamu sebagai upah. Karena engkau telah membantuku memanen buah anggur, ini upah kamu. Akhirnya diterima oleh Imam Syafi'i. Lalu dibawalah pulang ke pondok, dibawa pulang ke ribat, langsung mencari gurunya, yaitu Imam Malik. Ketika ketemu dengan gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, "Ya Syekh, saya tadi berjalan ke pasar. Di tengah-tengah jalan lewat kebun ada orang sedang memanen buah anggur. Lalu saya bantu untuk memanennya. Dan alhamdulillah saya diberikan upah oleh pemilik kebun berupa seikat buah anggur sebagai upah untuk saya. Nah inilah bukti ya Syekhi, bahwasanya rezeki memang sudah dijamin oleh Allah, dibagi-bagi oleh Allah. Namun untuk mendapatkannya tetap harus ikhtiar, tetap harus berusaha. Nah ini buktinya ya Syekhi, ya guruku. Ini rezeki saya dan saya dapatkan dengan cara saya berikhtiar, dengan cara saya berusaha. Inilah rezeki saya dengan cara ikhtiar. Akhirnya buah anggur tadi disuguhkan kepada Imam Malik, lalu Imam Malik mengambil buah anggur dimakan dengan tersenyum. Lalu beliau berkata, "Wahai Syafi'i, alhamdulillah saya dari pagi sampai sore cuma di dalam pondok, enggak kemana-mana. Duduk saja di pondok, enggak kemana-mana. Lah kok tiba-tiba kamu datang ke sini membawa buah anggur untuk saya, alhamdulillah ini rezeki untuk saya." Jadi enggak perlu ikhtiar, tidak perlu usaha, cuma di dalam pondok saja Imam Malik mendapatkan buah anggur dibawakan oleh Imam Syafi'i. Ini rezeki saya ya Syafi'i, saya dapatkan tanpa ikhtiar, tanpa berusaha. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Mereka hanya tertawa bersama-sama. Karena apa? Saling menguatkan pendapatnya masing-masing. Imam Syafi'i dengan pendapatnya ikhtiar benar. Imam Malik dengan pendapatnya bidun ikhtiar juga benar. Namun ada satu hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita teladani. Bagaimana ketika dua ulama ini berbeda pendapat namun tidak saling melecehkan, tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan, namun tetap saling menghormati. Lah ini dua ulama besar beda pendapat, namun ketika beda pendapat tidak saling melecehkan, tidak saling menghina. Coba kalian cari di kitab, apakah ada sejarahnya seorang ulama tenanan tapi ya, ulama beda pendapat lalu menghina ulama satunya? Enggak ada, tidak pernah ditemukan seperti itu, tidak ada. Jadi bagaimana ulama kita ini mengajarkan tentang al-ihtiram, tentang memuliakan sesama. Meskipun beda pendapat, tetap saling menghormati. Meskipun beda pendapat, tetap saling memuliakan. Tidak sampai menghina, tidak sampai menghujat, tidak. Nah ini yang perlu kalian teladani. Saya yakin ketika kalian sudah di masyarakat pasti menemukan yang namanya perbedaan di tengah-tengah masyarakat, pasti itu. Ketika kalian di tengah-tengah masyarakat ada amaliyah
orang lain berbeda dengan kalian, ini pasti akan ada. Pasti akan kalian temukan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Tetap dengan takzim, dengan ihtiram, dengan memuliakan. Jangan sampai kita ini menghujat orang lain, jangan sampai kita ini menghina yang berbeda dengan kita, jangan sampai. Tetap saling memuliakan. Fa insyaallah kalau kalian seperti itu, maka orang-orang akan lebih hormat kepada kalian, akan lebih memandang mulia kepada kalian. Niki insyaallah. Jadi kalau kalian bersikap keras, ada perbedaan langsung keras, niki justru akan membuat nilai kalian menjadi rendah. Tapi kalau kalian ada perbedaan namun tetap dengan sikap memuliakan, saling menghormati, niki fa insyaallah nilai kalian akan semakin naik dan naik dan naik terus. Bukankah Nabi itu diutus oleh Allah untuk liutamima makarimal akhlak? Nabi diutus oleh Allah bukan untuk menyebarkan syariat, bukan untuk menyebarkan agama Islam, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Dan inilah yang harus kita pegang teguh. Sebagai seorang muslim sudah sepatutnya memiliki akhlak yang mulia, memuliakan sesama manusia, sesama makhluk hidup, sesama makhluknya Allah. Fa insyaallah kalau kalian seperti itu, tidak akan ada yang namanya perpecahan di tengah-tengah kalian ketika di masyarakat. Amin Allahumma amin. Para santri yang saya banggakan, para mustahik yang saya muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sedikit motivasi untuk kalian agar tetap semangat untuk belajar. Ada satu tips untuk kalian dalam belajar bisa mudah menghafal, bisa mudah dalam memahami pelajaran. Sebenarnya dalam belajar itu kuncinya cepat hafal, cepat paham itu gampang sebenarnya. Ora akeh-akeh siji tok kuncine. Apa niku? Mahabbah, cinta kepada ilmu. Iku tok sajane kuncine. Lek kalian ingin cinta kepada ilmu, fa insyaallah akan cepat hafal, cepat memahami. Ya contoh salah sekalian, ketika kalian mendengarkan perkara yang kalian suka, mendengarkan semisal lagu-lagu lah, ada lagu-lagu bahasa asing, lagu-lagu barat atau lagu-lagu Arab. Kalian mendengarkan 1-2 kali karena suka dengan lagu tersebut, maka sekali 2 kali didengarkan akan langsung hafal liriknya. Meskipun itu bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi karena kalian suka, maka kalian akan cepat menghafalnya. Ada satu kisah seorang tolib, seorang talibul ilm, bertahun-tahun belajar, 2 tahun, 3 tahun belajar, namun tidak ada perkembangan yang signifikan dalam belajarnya. Dia merasa tidak maksimal dalam belajar. Dibuat untuk menghafal kitab, dibuat untuk memahami kitab, sangat-sangat sulit sekali dia merasa. Akhirnya dia hampir putus asa, pengen niat boyong, sowan kepada gurunya, pengen niat boyong. Akhirnya ketika tolib ini sowan ke gurunya, matur ke gurunya pengen boyong dengan alasan tidak mampu atau tidak kuat untuk belajar. Dia merasa bukan orang yang sesuai dengan apa yang dia geluti, yaitu sebagai talibul ilm. Untuk belajar, untuk menghafal susah, untuk memahami juga susah. Akhirnya dia pengen niat boyong, nggak pengen di pondok lagi, pengen pulang saja, kerja saja, nggak pengen cari ilmu. Karena dia merasa susah untuk belajar. Akhirnya oleh gurunya
diambilkan sebuah gepok kertas, yaitu berupa surat, diberikan untuk si fulan tersebut atau si murid tersebut. Ternyata kertas tersebut ini adalah surat dari orang tuanya. Surat dari orang tuanya. Jadi kalau dulu itu, kalau berkabar itu memakai surat, tidak memakai telepon dan sebagainya, tidak. Tapi masih memakai surat-suratan. Diberikanlah segepok surat dari orang tuanya untuk si murid tersebut. Akhirnya satu persatu dibaca, surat dari ibunya, surat dari ayahnya, surat dari saudara-saudaranya. Puluhan surat dibaca per satu-satu, selesai semua dibaca. Akhirnya oleh gurunya tadi ditanya, sudah selesai kamu membacanya? Sudah ya Syekhi, semua sudah kamu baca? Sudah, semua saya baca. Coba kamu jelaskan apa yang dikatakan oleh ayah kamu, oleh ibu kamu, oleh saudara-saudara kamu di dalam surat tersebut. Apa isinya? Dijelaskan satu persatu dengan detail. Bahwasanya ayahnya bercerita kalau di rumah bla 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 bla. Ibunya bercerita lewat surat kalau di rumah bla 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 bla. Dan seterusnya. Runtut mulai dari awal surat sampai akhir surat dijelaskan secara detail oleh orang tersebut. Akhirnya guru tadi itu berkata, ya coba kamu lihat, kata siapa kamu ini punya daya hafal lemah? Kata siapa kamu punya daya paham yang lemah? Kata siapa? Ya kamu baru sekali baca surat langsung hafal. Padahal puluhan surat kamu baca. Sekali baca langsung hafal apa isi surat tersebut. Kata siapa kamu hafalannya lemah? Kata siapa? Kaget akhirnya si orang tersebut. Nah kok iya, kok bisa ya? Sekali baca surat langsung tahu isinya, langsung hafal isinya. Padahal berpuluh-puluh surat dibaca, sekali baca langsung hafal, langsung tahu apa isinya secara detail. Tapi kok ketika dipakai untuk membaca kitab, dipakai untuk mutolaah, kok susah masuknya? Untuk menghafal Nadhum Alfiyah, Imriti, diwaca bolak-balik kok menggah angel dihafal. Tapi ketika membaca surat sekali saja langsung hafal. Kok bisa seperti itu? Oh, karena kata gurunya ada rasa mahabbah ketika engkau membaca surat tersebut. Ketika engkau membaca surat dari orang tuamu, ada rasa mahabbah dalam hati engkau. Rasa cinta dalam hati engkau. Engkau membaca surat satu persatu dengan rasa bahagia, dengan rasa cinta dalam hati kalian, hati engkau. Akhirnya karena engkau membaca dengan hati yang bahagia, dengan cinta, akhirnya apa yang engkau baca meskipun sekali langsung hafal, langsung menancap dalam hati kalian. Akhirnya sadarlah si murid tersebut. Selama ini dia kurang mencintai ilmu. Selama ini dia kurang mencintai apa yang dia pelajari. Jadi insyaallah kalau kalian ini cinta kepada ilmu, cinta kepada pelajaran, cinta kepada guru kalian, cinta kepada pengajar, niki insyaallah akan cepat menghafal, cepat memahami kitab-kitab yang kalian pelajari. Iku tok sasene kuncine. Ora usah akeh-akeh, ora usah tirakat. Ngene-ngene ora usah akeh-akeh, ora usah angel-angel. Cinta iku tok cinta. Cinta karo ilmu. Lek wong cinta niki bakal iling terus. Nggih napa mboten? Lek wong cinta, sayang, seneng niki bakal iling-iling terus. Cinta karo Pak Arif, yo iling karo Pak Arif terus akhirnya. Sekali melihat langsung dep, cinta terpana. Bakal iling-iling terus ngene iki. Mergo napa? Mergo seneng. Ya coba kalau kalian melihat bait Alfiyah dengan rasa cinta, sekali melihat langsung seneng, insyaallah akan langsung dihafal. Jadi kunci ini
cinta, mahabbah kepada ilmu. Kunci kalian sebagai talibul ilm dalam belajar. Insya Allah kalau kalian terapkan akan lebih mudah dalam menghafal, lebih mudah dalam memahami. Ya mungkin niku sedikit dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.